gunung itu adalah tempat Kadal berada ya? Kadal? Metal Lizard tahu. Menurut Guildmaster itu memang tempatnya. Mereka terletak di mana ya? Tunggu sebentar. Lewat sini. Ada gua. Apa itu tempat tinggal Metal Lizard? Sepertinya begitu. Baiklah, aku akan turun dan menunggu di sini. Mengembara dan memasak di dunia lain dengan skill yang absurd. だ小競り合いは乗り切った接戦なんか飽きてサジを投げそりゃ特に巡り巡ってあなたのために救ったスペンにでもなれたらいいな絵に描いてごちそうじゃないのに日本から来るソースじゃないのにちょっとばっかだぜでしょ水前ものね色鮮やかなサラダボールに好き嫌いも笑って試して案外好きになってるんじゃん色の天気の日には熱い雲を咲いてくような風を見てみたい魔法を見てみたい思いつくだけのレシピを眺めて振る舞おうぜ何回だって出来たての料理を何回も笑みが見られたのなら想像の手間を取らっていい知らない巡り合いはとんでもない未来分け合えると知るんだストライクされても運命がさじいっぱい朝まで目いっぱい半分後悔しよう希望のプランをそうやって贅沢なサジを探していこうEpisode 10. Dua monster kontrak itu terlalu curang. Itu dia. Kenapa aku juga ikut? Kelihatannya memang seperti Kadal sih. Kenapa glowing gitu ya? Apa memang begitu? Ini si Mithril yang sering muncul di dunia fantasi. Yang kita hadapi mestinya Kadal, iya kan? Oh, Mithril ya. Satu-satunya aura Metal Lizard di sekitar sini cuma dari dia. Mungkin dia bermutasi karena makan biji Mithril. Berarti dia tidak terlalu mempan dengan sihir. Mithril ringan tapi keras, sangat bagus menghantarkan sihir. Dengan kata lain, meski ditembak sihir, tetap menyebar seperti ditangkis. Daya sihirnya juga bisa ditekan hingga lebih dari setengahnya. Kalau begitu kamu pun bakal sulit mengalahkannya. Tidak. Apa? Tinggal lepaskan sihir sangat kuat sampai tak bisa ditangkis. Ampunilah. Mati ketika makan. Maafkan kami, Kadal Mithril. Oh, jadi ini Mithril Lizard. Mithril Knife dan Mithril Sword rasanya romantis banget. Senjata logam langka dunia fantasi. Diambil sedikit sepertinya tidak masalah. Saya mau bantu. Terima kasih. Sebentar, kalau Mithril bisa menangkis sihir, apa mungkin dijadikan baju zirah? Tapi dilihat dari fleksibelnya, mungkin sebaiknya dibuat dari kulit Mithril Lizard deh. Kamu bermaksud membuat baju zirah? Oh, kedengaran ya? Aku pikir sebaiknya kita buat saja ya. Kamu tidak butuh zirah. Baik Mithril maupun kulit Kadal, semua itu bukan tandingan tamengku. Percuma membuatnya. Iya. Tapi ini tidak bisa dijadikan pemanasan. Kita lanjut ke misi satunya. Ya, langsung begini? Kamu yang bilang daging bloody hornbull itu enak kan? Kita langsung berburu. Ya, tunggu dulu. Aku masih belum siap. Tidak masalah. Di padang rumput barat ini katanya tinggal kawanan bloody hornbull. Ukurannya sebesar badak dan temperamennya liar. Horor. Ada di sana ya. Mana?
Iya sudah, agar tidak ketahuan aku dan Sui tunggu di sini. Nah, begitu lebih cepat. Aku jalan. Master, Om Bel kemana sih? Sedang pergi menaklukkan sapi besar. Sui di sini saja. Sui juga mau mengalahkan sapi. Pokoknya mau. Sui juga mau tunggu. mengalahkan sapi. Malah pergi. Mana mereka? Apa? Sui, sedang apa kamu? Master, sapi gede-gedenya sudah kalah nih. Awalnya Om Bel menghempaskan mereka dengan angin duluan. Tapi sapinya tidak jatuh juga, terus Sui piu-piu mereka jadinya. Iya, Sui sudah melakukannya dengan baik tadi. Meski tahu bakal bergerombol, ternyata jumlahnya banyak. Apa bisa muat ke item box? Master sedang mengumpulkan sapi-sapi ya. Sui mau ikutan. Oh, wah, apapun bisa ya. Aku sudah janji setengah dagingnya dijual ke serikat, tapi tetap saja ini terlalu banyak. Agar tidak bosan makan daging sapi terus, aku harus memikirkan menunya. Baik, kalau sudah kita makan malam. Ya. Enak, rasanya gurih. Lezat. Aku siapkan dengan potongan daging yang digoreng semalam. Sandwich daging orc dan rockbird. Oh, makan sandwich daging di bawah langit biru mantap. Ditambah mustard rasanya bukan main. Sebaiknya lupakan bloody hornbull. Ini cuma piknik biasa. Piknik yang seru banget. Minum apa itu? Ini namanya cola, asam karbonat. Meletus-meletus di mulut. Meletus. Tunggu sebentar ya. Enak nih, rasanya meletus-letus. Manis dan enak. Minta lagi dong. Iya, Enak kah? manis tapi enak. Cobalah sedikit. Ini. Apa ini? Pecah-pecah di lidah. Reaksinya itu loh. Ya. Oh, lumayan juga. Kamu minum 1,5 liter botol habis. Pengalaman pertama bagiku. Ternyata di dunia lain ada minuman misterius seperti ini. Itu karena minuman berkarbonat. Enak tapi bikin bersendawa. Sendawa? Aku tidak mungkin. Tuh masih keluar kan? Om Bel hebat. Hebat apanya? Kamu bilang Mithril Lizard? Ternyata benar. Tidak salah lagi. Dilihat dari kulitnya, ini sih jelas sekali. Ada apa? Semua yang kamu bawa selalu luar biasa. Betul-betul di luar nalar. Apa ini sesuatu yang langka dari itu? Dengar ya, Mithril Lizard itu kami anggap sebagai makhluk yang sangat amat langka. Keberadaan terakhirnya tercatat ditemukan kira-kira sekitar 400 tahun yang lalu. 400 tahun. Metal Lizard yang tinggal di pegunungan telah bermutasi menjadi Mithril Lizard. Itu artinya telah ditemukan tambang Mithril yang baru. Mithril itu barang langka, bahkan yang paling langka. Di dunia ini cuma ada 3 tambang Mithril yang masih aktif. Kok jadi masalah besar? Bagi penguasa kota di sini, ini adalah keberkahan. Maaf saja, tapi Mithril Lizard ini harus dijual ke serikat. Nantinya, kulit yang dilaporkan pada raja ini akan menjadi bukti bahwa tambang Mithril yang baru telah ditemukan. Raja! Tentu akan ada bayarannya. Biar aku bicarakan dengan penguasa kota untuk menambah bayarannya. Misi membunuh dan hal-hal lain mungkin akan dihargai 5.000 koin emas. Apa? 5.000? Punya duit banyak membuat aku iri.
kamu jadi bisa hidup dengan bermain-main. Makin banyak uang masuk, makin horor tahu. Itulah masalah besar orang banyak duit. Ya, intinya bayarannya akan kuberikan kalau sudah siap. Sementara, tolong kalian rahasiakan ini baik-baik. Mungkin terlalu dini, tapi tolong lakukan misi Bloody Hornbull. Itu juga sudah kok. Aku cemas. Bagaimana kalau hidup tenangku sampai terancam? Memang untuk apa sejauh ini? Lagian, kita sudah dapat daging Bloody Hornbull kan? Cepat jadikan makanan. Masakan Master selalu dinanti-nanti. Wah, Sui. Kamu benar. Mumpung ini daging kualitas bagus. Baiklah. Hari ini makan mewah. Baik. Pertama, potong daging merah tebal ini bersih. Panaskan wajan yang sudah diolesi minyak dengan api besar. Taburi garam dan merica sebelum dimasak. Hati-hati tabur persis sebelum dimasak agar rasa dagingnya tidak hilang. Masak dengan api besar 1 menit, kecilkan apinya dan masak lagi 1 menit. Lakukan yang sama di sisi satunya. Mungkin mirip medium rare deh. Setelah masak, masukkan ke aluminium foil. Bungkus dan diamkan 5 menit. Sisa panasnya membantu meresap ke dalam. Mungkin sudah selesai? Wah, sudah! Steak Bloody Hornbull! Baiklah, selamat makan! Rasa daging merahnya menyebar di tiap gigitan. Steak memang enak daging sapi. Dagingnya yang juicy lebih berasa. Iya, daging sapi yang wagyu dulu juga enak, tapi ini lebih enak lagi. Selanjutnya coba itu. Yang itu kan? Ini yang ditunggu-tunggu. Saus kecap steak rasa bawang putih kesukaan Vel. Wah! Rasa yang kutunggu-tunggu. Daging Bloody Hornbull jadi lebih enak. Bisa punya rasa berbeda-beda. Masih ada lagi. Rasa roti daging dan bombay. Lobak parut juga ada. Ini makin banyak pun lanjut. Wah, enak banget rasanya. Kenyang banget deh. Aku juga puas banget. Sekarang kalau tak ada alasannya, aku tak mau daging mentah lagi. Rasanya lebih enak kalau dimasak dulu. Sekalipun kamu puji, aku takkan tersanjung. Sui juga suka banget masakan Master. Tapi, aku bisa seperti ini di dunia ini pun berkat mereka berdua. Biar aku masakkan sesuatu yang enak untuk mereka berdua. Baiklah, waktunya persembahan deh. Kamu tidak lupa persembahan dan doa kepada Dewi Ninlil, kan? Yang penting jumlahnya banyak, kan? Kurang dah. Yang manis-manisnya harus lebih banyak. Ini sudah banyak, tapi masih kurang. Apalagi yang kamu mau sih? Hehehe, aku sudah menunggu kata-katamu itu. Kue, puding, lalu daifuku. Dewi Ninlil, ini untukmu. Mohon bisa diterima. Bagus-bagus, datanglah kemari. Kenapa kalian ada di sini sih? Oh? Orang dunia lain, salam kenal ya. Hai, orang dunia lain. Halo. Siapa? Dulu kami tidak sengaja melihatnya. Rupanya Nilil mendapatkan makanan manis dari orang dunia lain. Jahat banget, cuma kamu yang makan? Berisik deh kalian. Dia orang yang aku beri tameng. Ini cuma sebatas doa dan persembahan saja. Sejak tadi banyak suara bergema. Apa yang terjadi di alam dewa-dewi? Orang dunia lain, mulai sekarang kami bertiga akan memberimu tameng. Jadi bisa tolong beri kami makanan manis itu juga? Tidak boleh. Tameng? Aku sudah punya dari Dewi Ninlil. Wah, tameng si Ninlil ini kecil ya. Pelit banget nih ya. Kalau begini sih tidak akan bisa memurnikan penyakit dengan sempurna.
Lagi pula, kamu tidak punya bakat sihir angin. Kalau mau dapat tameng, pilih yang sesuai bakat sihirmu. Berarti kalau tamengnya sesuai bakat sihirku, efeknya akan lebih terasa besar? Bakat sihirmu ini tanah dan api kan? Berarti cocoknya aku, Kishar, sang Dewi Tanah. Juga aku, Agni. Dengan tameng Dewi Apiku, kamu tidak akan terkalahkan. Dengan sedikit saja kamu bisa menggunakan sihir yang besar. Tawaran bagus bukan? Kalian berdua bicara apa sih? Kalau memberi tameng berlebihan, nanti bisa kena marah sang pencipta. Makanya aku memberinya tameng yang kecil saja. Berarti kita tinggal memberinya tameng yang kecil juga kan? Apa? Tameng dari kami jauh lebih berguna buat dia loh. Kenapa malah jadi membahas mau pakai tameng apa? Bahaya kalau ditolak. Tadi kamu bilang menolak. Maksudnya kamu tidak mau tameng dari kami. Bagus, ngomongnya jelas kalau kamu cuma butuh tameng dariku deh. Sebentar dulu. Memangnya ada orang yang mau menerima banyak tameng? Setauku sih itu belum ada. Aku sih tidak begitu ingat. Nah itu kan, bakal gawat kalau statusku nampak. Jadi satu tameng saja sudah cukup buatku. Lelaki itu tidak usah mempermasalahkan hal kecil. Hah? Wah, ya sudah, akan kuberikan punyaku juga. Wah, Apa sih sebenarnya yang kalian mau lakukan? Bagi kami persembahannya dong. Yang enak-enaknya harus banyak loh ya. Kalau aku... oh iya, masih ada satu dewi lagi ya. Aku, sang Dewi Air, rusalkah? Orang dunia lain, kamu tidak punya bakat sihir air. Jadi, kalaupun aku memberimu tameng, tidak akan berguna. Kalau tidak berguna ya tidak usah. Karena tidak memberi tameng, apa cuma aku yang tidak dapat persembahan? Aku tidak dapat yang manis, yang lain dapat curang. Tunggu dulu, jangan menangis, Ruka. Orang dunia lain, lakukanlah sesuatu. Betul, cepat sana. Benar, kamu laki-laki kan? Kenapa main lempar? Kalian yang di dekatnya harusnya berbuat sesuatu. Aku gimana? Master tidak apa-apa. Mau aku buatkan obat. Tenang, gak apa-apa kok. Aku sedang berbicara dengan para dewi. Oh iya, tameng dari Dewi Ruka. Apa bisa diberikan ke monster kotraku yang satu ini? Ide bagus. Benar begitu saja. Bagus, lakukan deh Ruka. Ya, dia kelihatannya punya bakat sihir air. Sudah. Syukurlah. Tunggu dulu, Ruka. Ini bukan tameng yang kecil tahu. Begini saja Tapa. Kalian selalu saja memberikan banyak tameng. Hei, omonganmu itu bablas. Tamengku turun sekali setiap 100 tahun. Kalian menurunkan tameng setiap 10 tahun. Makanya sang pencipta marah. Mereka tidak belajar ya? Sudah, persembahannya aku berikan merata deh. Benar, berikan persembahan yang bisa membuat kami puas deh. Karena ini aku merahasiakannya. Akulah yang pertama memberimu tameng, tahu? Ini bukan soal lebih cepat atau lebih baik kan? Kamu sudah makan banyak, jadi tidak masalah kan? Makanan manis ekstra. Mohon bisa diterima. Jangan berkelahi, bagi rata ya. Lelahnya, dasar perkumpulan dewi-dewi ini berisik banget. Tamengku betulan nambah. Jangan ketahuan orang lain nih. Tameng itu apa sih? Artinya kita dilindungi sang dewi. Sui juga punya. Tidak tahu. Oh iya, besok kita coba deh. Bola api! Peluru batu! Kemampuanku jelas meningkat. Wah, Master hebat. Huh, dasarnya kamu ini lemah. Tameng yang sederhana pun jadi terasa efektif. Belak-belakan banget. Nyatanya begitu. Memakai sihir sebanyak ini pun aku tidak capek. Wah, sihir kecil pun ternyata bisa sangat berguna. Terima kasih para dewi.
Sui juga karena diberi tameng Dewi, sekarang bisa memakai sihir air. Air. Benar, aku mau coba sihir seperti yang bisa kamu lakukan. Baik. Sihir air. Sihir air. Wah, pertama kali sudah begini. Oh iya, Sui, bisa kamu tembakan ini ke target? Dicoba dulu. Sui, Bagaimana kalau begitu? Asik. Sui, peluru asam dan sihir airmu tadi luar biasa. Tapi jangan digunakan atau ditembakkan ke orang lain ya, paham? Baik deh. Sui akan mendengarkan kata-kata master. Baik, bagus anak baik. Itu boleh juga. Sini, ayo bertarung denganku. Jangan, jelas kami masih belum bisa melampaui kamu kan? Padahal kupikir sudah menemukan rekan yang bisa menguji kekuatanku. Dasar. Nah, coba yang lain. Tembok batu. Wah, ini pasti bisa. Tembok batu. Ini dia. Aku pergi berburu dulu. Hati-hati di jalan. Selesai. Sui, Vel, lihatlah. Rumah dari sihir tanah. Rumah? Aku pikir akan bisa berbuat sesuatu dengan dinding sihir tanahku. Kelihatannya biasa, tapi lebih baik daripada berkemah. Jadi begitu ya. Kamu juga lebih suka tidur di tempat yang nyaman, kan? Lupakan itu. Aku bawa ular hitam. Kamu punya janji dengan pedagang itu kan? Terima kasih. Sebentar, lupakan saja itu. Habis berburu aku lapar. Kamu bisa menghadiahi aku dengan makan malam. Padahal aku sudah berusaha membuatnya. Sui juga lapar. Kita tidak bisa menunggu tiba di penginapan. Padahal ini karya bagus. Mestinya kalian bisa memujiku, iya kan? Hei sayang, Ada apa, Mari? tas hasil pemberianmu tahun lalu, apa boleh kuberikan ke adikku? Soalnya aku punya 5 tas yang sama. Tapi semuanya dibuat sedikit berbeda. Terutama bagian kulit dan desainnya. Semua itu produk kebanggaan kita. Aku pikir semuanya cocok kamu pakai, Mary. Aku juga tahu kok, tapi setiap tahun aku selalu kamu beri tas dan aksesori. Itu kebanyakan. Begitu ya. Hari pernikahanku 2 minggu lagi. Hadiah apa yang harus aku berikan? Aku Vel. Ada Sui juga. Bisa piu-piu rasanya asik juga. Ya, sudah lama juga aku tidak ngaco. Berbisnis demi sang istri. Bagaimana tidurnya? Ya, lumayan juga. Iya kan? Hari ini mau apa? Berburu? Peringkatku naik. Jadi aku tidak harus membunuh juga kan? Aku berburu tiap hari pun tidak masalah. Akunya yang masalah. Apa ya? Kita antarkan dulu saja naga hitam yang kamu tangkap ke Lambert deh. Tidak asik. Kita juga harus mengambil sebagian daging yang kemarin belum diambil di serikat. Permisi. Oh, abang.
kami selesai. Daging bloody hornbull dan hasil jual bahannya. Untuk kadal mitrilnya ditunggu sebentar lagi ya. Karena saat ini ketua serikat sedang bicara dengan penguasa kota. Yang itu kami tidak buru-buru. Yang itu? Iya. Maaf, bisa tolong potong-potong yang ini saja? Ini naga hitam ya. Tapi kalau yang ini, materialnya kurang begitu bagus. Bikin merinding saja. Maaf, selain daging dan kulitnya, jual saja. Boleh deh, segera aku kerjakan. Terima kasih banyak deh. Master, makannya kapan? Pulang ini kita langsung makan ya. Mengembara dan memasak di dunia lain dengan skill yang absurd. なんだ小競り合いは伸びきった絶戦なんか飽きてさじを投げそりゃ特に巡り巡ってあなたのために作るスペンにでもなれたらいいな絵に描いたごちそうじゃないのに日本から来るソースじゃないのにちょっとばっかだぜでしょ水前ものね色鮮やかなサラダボウルに好き嫌いも笑って試して案外好きになってるんじゃん色の天気の日には熱い雲を咲いていくような風を見てみたい魔法を見てみたい思いつくだけのレシピを眺めて振る舞おうぜ何回だって出来たての料理を何回も笑みが見られたのなら想像の手間をどうだっていいいらない巡り合いはとんでもない未来分け合えると知るんだストライクされてもねこさじいっぱい朝まで目いっぱいあの最小の希望のプランをそうやって贅沢なさじを探していこう Episode 11, berbisnis dengan sang istri. Baiklah, akan kulakukan. Kamu semangat hari ini. Soalnya aku mau coba menu yang baru nih. Karena aku mau pakai ini. Aku temukan di belanja online. Barang apa itu? Mesin daging giling. Daging masuk dari atas, keluarnya daging cincang. Pertama, daging bloody hornbull. Hebat. Menarik kan? Sui juga mau coba. Berikutnya daging ork panglima. Terima kasih, Sui. Aduh. Pakai rasio 6 daging bloody hornbull dan 4 ork panglima. Pertama, rendam remah roti dalam susu. Daging cincang, telur, tambahkan juga bawang bombay, garam merica, dan remas-remas. Lalu dibentuk kecil-kecil. Yang ini buat kejutan. Sisanya dibungkus dan masukkan ke item box. Sip, waktunya digoreng. Wah, Setelah kedua sisi kecoklatan, tambahkan air lalu kukus. Setelah matang, pindah ke piring. Masukkan kecap dan saus tomat di wajan yang tadi. Tuangkan ini, dan selesai. Hamburger dengan daging bloody hornbull dan ork panglima. enak banget. Tadi ini menurut saya kok ada yang meleleh dari dalam ya, Master? Aku masukkan keju di dalamnya. Mantap! Astaga, sabun ini sama sekali tidak berbusa.
Oh, ini boleh juga. Sabun yang ada di dunia ini pasti tidak mencurigakan kalau dibawa ke sini. Mau membuat makanan baru lagi? Bukan. Sudah lama aku terpikir untuk berdagang saja. Kebetulan mau ketemu Lambert, jadi sekalian. Masukkan ke wadah seperti yang dipakai garam zaman dulu. Bagus! Master, airnya nyaman banget. Begitu ya. Entah kenapa aku jadi mau berendam. Dipikir-pikir, aku sudah lama tidak berendam. Wow, benar-benar daging si naga hitam. Aku sudah berjanji kepadamu. Bukan main. Jarang sekali dapat yang rusaknya cuma sedikit begini. Bagaimana kalau aku hargai 50 koin emas? Weh, semahal itu? Jumlahnya pas. Sebenarnya, aku datang ke sini karena mau bicara hal di luar soal naga hitam. Oh? Terus terang, aku juga terdaftar di Serikat Pedagang. Oh ya? Jarang ada petualang yang merangkap sebagai pedagang. Yang mau aku maksud, apa produk barang seperti ini bisa dijual di sini? Aku lihat dulu deh. Oh, ini namanya sabun ya? Sabun ini aromanya enak seperti bunga. Itu lumayan berbusa juga loh. Yang ini untuk membasuh rambut, bisa bikin halus juga. Kalau dipakai bersama ini, bisa tambah efektif. Oleskan di rambut yang basah, biarkan sebentar, rambut pasti akan kembali berkilau. Selanjutnya ini, oleskan ke rambut dan bilas bersih. Apapun jenis rambutnya, nanti pasti akan berubah cantik seperti di sihir. Aku bisa mengenalmu seperti ini. Benar-benar sangat bersyukur. Oh ya, 2 minggu lagi ultah pernikahanku. Perutku sampai mulas, bingung mau kasih kado apa ke istriku. Begitu ya. Tas dan aksesoris juga sudah banyak. Tapi tahun ini aku diminta memberikan sesuatu yang berbeda. Tapi dengan barang-barang ini, istriku senang banget. Karena dia suka berendam kalau mandi. Dan dia tidak akan mengabaikan aku. Jadi suami istri berat ya? Ada bak mandi? Iya, itu permintaan dari istriku. Di sini ada bak mandi. Bak mandi dunia lain itu seperti apa? Apa aku bisa beli juga? Maaf, mungkin agak lancang. Boleh aku melihatnya? Boleh-boleh saja. Oh, wah! Benar-benar bak mandi. Cakep banget nih. Kebanggaan kami. Lukisan keramik yang indah dan cantik pasti memakan biaya. Jadi aku pakai alat sihir untuk memurnikan airnya dan menyuruh pengguna sihir tanah mendesainnya. Kalau semua ditotal, ini tidak habis ratusan koin emas. Pedagang yang punya bak mandi di rumahnya bisa dibilang dia sebagai pedagang yang sukses. Aku mau banget. Berkat Vel, sekarang uangku tambah banyak. Kalau memang tertarik, nanti ku kenalkan ke tukangnya. Terima kasih. Baik, aku kumpulkan saja jadi satu. Akan kupakai langsung malam ini juga. Sebelum dihadiahkan ke istri, akan lebih aman kalau dicoba sendiri dulu deh. Kalau aku memberikan yang aneh-aneh, dia pasti sangat marah. Aku permisi deh. Besok aku kemari lagi ya. Baiklah, aku tunggu ya. Halo. Mukauda, akhirnya kamu datang juga. Tuan Mukauda, aku sudah menunggumu. Aku kenalkan, dia ini adalah istriku. Namaku Mari, salam hormat. Aku sudah berutang budi kepada Pak Lambert. Omong-omong, soal barang-barang ini, tadi malam suamiku yang selesai mandi aromanya harum banget. Apalagi rambutnya juga berkilau. Padahal dia tak pernah peduli rambutnya. Semua perempuan yang melihatnya pasti penasaran tuh. Aku ingin merahasiakannya sampai hari jadi pernikahan.
Waduh. Lalu aku ikutan mencobanya. Ternyata hasilnya sabun yang wangi seperti bunga membuat kulitku halus. Bahan kimia pencuci rambutnya juga lebih bersih dari yang lain. Yang terpenting, rambutku yang sudah lama kaku dan kering sampai membuatku galau jadi begini. Aku saja sampai kaget. Kecantikan Mari sekarang jadi tambah makin kelihatan. Dasar sayang ini. Nah, karena itu Mukoda, produk-produk ini, Mau membeli banyak untuk istrinya ya. apa kamu bersedia menjualnya di toko kami? Hah? Seperti yang kamu tahu, ini toko produk kulit. Sebenarnya aku sendiri pun keberatan. Sayang, barang-barang ini pasti laku keras. Seorang pedagang tidak boleh menyerahkan barang yang tahu akan laku keras pada toko lain. Para bangsawan sudah pasti datang, teman-temanku dan perempuan lain pasti akan datang membelinya juga. Siapapun perempuan yang melihat rambut ini pasti tertarik. Tuan Mukoda, tolong jual grosiran di tempat kami. Aku mohon. Aku usahakan. Apalagi aku juga tidak punya toko. Aku pasti senang menjual di sini. Terima kasih banyak. Ayo, kita bahas detailnya di ruang belakang. Syukurlah, dengan begini aku jadi kebagian stok. Aku pulang. Master pulang. Antar barangnya sudah selesai. Ya, akhirnya. Aku membawa banyak. Harusnya aman sementara ini. Mengisi ulang semua produk-produk benar-benar melelahkan. Nah, hari ini mau apa? Mau pergi ke dungeon? Tidak akan. Tadi aku dipanggil orang dari serikat. Katanya ketua serikat sudah kembali. Baik, setelah itu kita pergi ke dungeon. Hei, misi membunuh Wyvern ini belum ada yang menyelesaikannya juga ya? Katanya sering muncul sekarang. Ini sih bahaya. Monster kelas bos lagi ya. Gak mau ah. Aku Mukoda. Nah, masuklah. Akhirnya aku juga selesai berdiskusi. Ah, Totalnya 5.800 koin emas. Penguasa kota juga mengucapkan terima kasih. Soalnya ini soal tambang mitril. gila nih. Dengan uang ini, aku bisa membeli bak mandi. Yang sudah kuidamkan. Gawat! Ada kawanan Wyvern! Apa katamu? Wyvern, petualang tadi barusan menyebutnya. Gawat. Apa maksudmu kawanan tadi? Di padang rumput barat ada party pemula. Katanya tiba-tiba muncul dari sana. Banyak yang bilang sekarang mereka sering muncul. Apa mereka sedang mengincar Bloody Hornbow? Itu sih misi yang aku jalankan tempo hari. Ada korban? Semuanya berhasil melarikan diri. Tapi ada juga yang luka parah dan terkena racun. Yang penting selamat. Periksa dia, cepat. Periksa dia, cepat. Letakkan dia di situ. Coba dicek, barangkali ada yang lebih parah. Letakkan di situ. Serius? Tahan dulu sebentar. Stok obat penawar sudah habis. Obatnya entah bertahan sampai kapan. Cepat, minta tolong para petualang. Kumpulkan dari toko-toko terdekat. Maaf, Yang punya penawar. aku punya penawar tingkat lanjut. Syukurlah. Terima kasih. Apa ini? Selain luka, racunnya juga hilang. Sini. Tuan, bertahanlah. Cepat, bawa dia ke tempat tidur. Baik. Jangan khawatir. Tuan, bertahanlah. Mana obat? Semua dengar baik-baik. Siap. Bunuh kawanan Wyvern. Ini misi darurat dari serikat. Semua peringkat C ke atas harus menjalani misi ini. Aku juga. Aku tahu mendengar kata Wyvern saja mengerikan. Tapi kalau terus begini, tinggal menunggu waktu kota ini dikuasai. Dengan harga diri para petualang, kita bersatu dan menyelamatkan kota ini. Kita berangkat sekarang. Oh, tunggu, wahai manusia. Vel? Biar kami yang mengalahkan Wyvern itu. Hah?
Bicara apa kamu ini? Tidak apa-apa kan? Kebetulan bisa buat latihan. Latihan? Daging wyvern itu enak kan? Iya, tapi bukan itu maksudku. Kamu yang di situ. Kalau sudah mengalahkan wyvern, semuanya akan menjadi milik kami, kan? Tentu saja, ada imbalannya. Kita langsung saja berangkat. Hei! Master, kita mau bertempur. Sui juga mau bertempur. Lah? Kami akan bantu. Tidak perlu, nanti cuma mengganggu. Hei, Vel! Baiklah, Tuan Fenrir. Tolong lindungi kota kami ini. Ya, aku mengerti. Kamu juga mohon bantuannya. Iya. Itu dia. Itu kah wyvern? Ini sih berbahaya. Mereka terbang seolah ini wilayahnya. Apa kita mau melawan itu? Kebetulan sekali, akan kuajari Sui berburu monster yang terbang. Masih. Hei, jangan ajari dia aneh-aneh. Sui, naiklah. Wow. Hei, jangan sampai Sui celaka loh. Dengar Sui, monster terbang harus diincar kepala atau sayapnya. Kalau kena kepala pasti mati, tapi kepala kecil dan gampang luput. Jadi incar sayapnya. Kalau sayapnya kena, mereka pasti akan jatuh. Incar kepala. Meleset. Sudah kubilang kepala itu gampang luput kan? Tapi sepertinya tembakanmu lumayan juga. Karena mau dimakan, usahakan tidak merusak dagingnya. Siap, Kapten. Tinggal sisa satu ya. Usai berlatih, aku jadi lapar. Sui juga. Baik, aku lakukan. Bloody Horn Bull dan Orc Panglima. Dan campur kedua daging ini. Aku siapkan ini memang yang paling pas. Mau buat burger lagi? Tidak, akan kubuat sesuatu untuk membungkus ini. Oh? Sudah lama aku memikirkannya. Dari dulu aku ingin makan itu di bawah langit biru. Ini dia. Tepung. Telur. Serta yang paling penting, remah roti. Agar rasanya mirip seperti yang ada di restoran. Lalu goreng dalam minyak panas. Dengan mengubah sedikit metode masak, rasanya pasti sangat beda. Daging cincang dengan 3 jenis daging. Wow! Remah rotinya renyah dan juicy. Bisa langsung dimakan tanpa topping apa-apa. Semuanya enak, tapi aku suka daging yang dicampur begini. Aku yang Bloody Horn Bull. Aku lebih suka daging rasa kuat. Sui suka oi. Selera kita beda-beda ya. Semuanya enak, jadi apa boleh buat? Yang enak. Iya dong.
Enak kan? Syukur deh. Apa Mukoda dan yang lainnya baik-baik saja? Meski dia Fenrir, entah kalau lawannya itu kawanan Wyvern. Tapi saat ini kita cuma bisa mempercayainya. It's a lie どんなハプニングだって Make more happy days, lucky days そんなの簡単です Hungry night だって Don't worry 今夜ハンバーグな Feeling good Yeah, sounds good ドキドキなストーリードキドキ失敗しても気にしないそれがマイジャーニーさあほらヘラヘラその笑顔が Make me smile again 一緒に行こうかノリノリなロブとペッサーゴイゴイな何が起きたって迷わない君とだったらワクワクな日々になるウキウキラブ Ruby Bless 合わせてこう明日のラストラブビートに乗せて Adegan ekstra dunia lain. Apa kabar pegawai kantoran itu? Si belanja online. Jangan tertawa deh, Kanon. Statusnya saja rendah banget. Kalau ketemu Great Wolf, Pasti akan mati. Kalau pergi ke kota lain justru akan mencurigakan, bukan? Semoga tak memaksakan diri. kita juga tak boleh lengah, kan? Mengalahkan Raja Iblis agar bisa kembali ke dunia kita harus lebih kuat lagi. Apalagi ada rumor petualang yang menjadikan Fenrir, monster legendaris, sebagai monster kontrak. Itu cuma rumor, kan? Kamu terlalu khawatir, Yo. Kamu sendiri yang terlalu optimis, Kaito. Jangan khawatir, kita ini pahlawan. Dan lagi, ternyata dunia ini juga menyenangkan. Makanannya aja yang kurang enak. Hari ini sepertinya lumayan enak. Ya, ayo makan. Aku Mukoda. Aku Fel. Sebentar lagi petualangan kami berakhir. Rasanya jadi sepi. Bertualanglah sebanyak makanan. Masih ada yang mau aku makan lagi. Ketua Serikat, ini sudah terlalu lama. Halo, aku kembali. Mukoda, Tuan Fenrir, kalian selamat. Hasilnya? Semua wyvern yang muncul di padang rumput, semua sudah kami bunuh. Benar kan, Vel? Iya, kami yang mengalahkan Wyvern itu. Tidak perlu diambil pusing. Seperti itulah. Hebohnya. Ya pastilah. Kawanan Wyvern itu, meski seluruh petualang di Karelina dikerahkan melawannya, setengahnya bisa mati. Setengahnya? Karena kalian lama tak kembali, semua jadi khawatir. Sekelas Fenrir pun mungkin akan kewalahan. Aku tidak bisa bilang bahwa sebenarnya tidak butuh waktu yang lama. Bahwa setelah itu kami santai sambil makan-makan. Kami sambil makan dulu, makanya kelihatannya lama. Tidak mungkin bagiku melawan Wyvern, butuh waktu yang lama. Makan? Bukan itu, tapi ya... Tolong jangan tatap kami seperti itu. Cincang buatan Master enak banget loh. Rasanya benar-benar enak di lidah. Mengembara dan memasak di dunia lain dengan skill yang absurd. なんだ小競り合いは伸びきった接戦なんか飽きてサジを投げそりゃ特に巡り巡ってあなたのために作ったスペンにでもなれたらいいな絵に描いてごちそうじゃないの日本から来てるソースじゃないのにちょっ
とばっかだぜでしょ水前ものね裏坂のサラダボールに好き嫌いも笑って試して案外好きになってるんじゃん色の天気の日には熱い雲を咲いてくような風を見てみたい魔法を見てみたい思いつくだけのレシピを眺めて振り回せ何回だって出来たての料理を何回の笑みが見られたのなら想像の手間を取っていい知らない巡り合いはとんでもない未来分け合えると知るんだストライクされてもね小さじ1杯朝まで目いっぱい暗号相対象と希望のプランをそうやって贅沢な差しを探していこうAncaman Wyvern berakhir. Warga Karelina sekalian, kalian bisa pulang dengan aman. 13 ekor ya. Kalian mengumpulkan semuanya. Ya, pasti. Kerusakannya bagaimana? Kepalanya sih kupotong, tapi selain itu tidak ada luka besar lagi. Kepala Wyvern dipotong? Materialnya mau kamu jual secara grosir pada kami. Iya, aku mau jual kecuali dagingnya. Aku berminat membeli semua bahannya. Tapi kalau 13 ekor kami tidak mampu membayarnya. Bisa kami potong tanpa biaya, tapi materialnya cuma bisa kami beli setengahnya. Apa boleh? Iya, tidak apa-apa. Ada-ada aja. Masalah Wyvern akhirnya berakhir juga. Aduh, gawat. Aku lupa persembahannya. Hei, orang lain, cepat berikan persembahanmu. Langsung nongol aja. Sekarang kebetulan aku sedang membeli persembahannya, Dewi Agni. Masa sih? Kali ini yang manis-manis lagi tak masalah, kan? Aku Ninlil. Obrolan ini cuma kamu yang bisa mendengarnya. Dengar baik-baik ya. Iya. Kamu tidak lupa kalau aku adalah Dewi pertama yang berkenan memberimu tameng, kan? Ya, betul. Aku mau bagianku diperbanyak yang manis-manisnya. Terutama perbanyak dorayakinya. Rahasiakan obrolan kita ini ya. Aku Dewi Tanah Isha. Sebentar, kamu telah menjual barang-barang yang menarik ya? Hah? Yang namanya sabun atau sampo itu loh. Makanan manisnya juga boleh, tapi rambutku ini sedang kering. Apa kamu bisa kirimkan itu tanpa memberitahu dewi-dewi yang lain? Aku Dewi Rusalka. Makanannya kelihatan enak. Aku juga mau yang seperti itu. Makanan ya? Rahasiakan pembicaraan ini. Dasar dewi-dewi rakus. Begini ya. Kalian semua bilang ini adalah rahasia. Tapi aku kirim semua sekaligus, jadi bakal ketahuan juga. Benar juga bocah ini. Hei, diam-diam kalian berbisik meminta sesuatu padanya ya? Tidak, dengar dulu Agni. Iya, kamu salah paham. Kalau begitu, aku juga mau minta sesuatu. Orang dunia lain, aku mau sake. Berikan aku sake. Tidak tahu malu. Berisik, persembahan itu enaknya ya sake. Makanan juga, dorayaki juga jangan lupa. Itu yang melindungi kita dari Wyvern. Orangnya, katanya dia membunuh 13 ekor. Katanya dia membunuh 13 ekor. Bebas ya. Wah, ini tempatnya. Tokonya besar banget nih ya. Untuk penggunaan di rumah? Iya, begitulah. Oh, baik kalau begitu. Harga bakman yang paling murah adalah yang warna coklat ini. Harganya mulai dari 300 koin emas. Meskipun agak mahal, tapi kusarankan yang warna hijau karena ada batu sihir untuk meningkatkan anti panas. Dan yang ini adalah produk baru kami. Menggunakan material khusus yang menciptakan warna putih bersih. Wah, silau! Meski begitu, putih ini yang biasa dipakai di rumah ya?
menggunakan biji berharga yang dilumatkan, kemudian dicat. Agar Ya, terlihat buatku warna seperti apapun lukisan. tidak masalah. Serta membuat fungsi dan penampilannya jadi indah. Permisi, yakin aku mau beli yang kamu warna hijau pasti ini. Akan puas. Mohon maaf. Iya, harga tetaplah harga. Biasanya tidak langsung membeli. Bagaimana dengan pembayarannya? Kalau punya kenalan sebagai penjamin, kami bisa menerima pinjaman dan pembayaran cicilan. Aku kelihatan seperti orang biasa. Jadi tidak heran kalau dianggap tidak punya uang. Tapi, jangan khawatir. Aku punya uang tunai. Tuan, bagaimana pengirimannya? Tenang saja. Aku bawa pulang dengan item box. Terima kasih banyak. Asyik. Bak mandi idamanku. Well, kita keluar kota yuk. Setelah mengalahkan Wyvern, kota jadi ramai lagi. Kamu juga tidak nyaman kan? Ganti suasana, ganti suasana. Sip, di sini bagus. Kamu juga mau mandi, benar kan? Aku pergi berburu dulu. Cepat banget. Beres, mungkin seperti ini. Dinding Pintunya nanti saja dibuat kalau mau keluar. Sui, bisa bantu keluarkan air di sini? Bisa dong. Wah, banyaknya. Sekarang tinggal bola api. Beres deh. Ada satu hal lagi sebelum berendam. Berendam. Air hangatnya rasanya nyaman. Baunya juga wangi. Ini aroma yuzu. Itu nama buah di duniaku. Mandi berendang emang mantap. Habis berendam enaknya memang minum kopi susu. Manis dan enak. Yang itu namanya susu buah. Sui juga suka mandi berendam. Andai Vel juga merasakannya. Setelah segar bugar, waktunya membuat makanan. Pakai daging wyvern. Karena Vel bilang enak, aku jadi tidak sabar. Aku coba buat deh dengan kemewahan versi orang biasa. Potong bawang bombay lebih dulu, lalu iris daging wyvern tipis-tipis, air, kecap, gula, tuangkan sake, dan didihkan. Masukkan juga sedikit jahe parut, lalu celupkan bawang bombay. Kalau sudah agak mendidih, masukkan daging yang diiris tipis. Ambil buih-buih yang keluar. Karena dagingnya bagus, jangan terlalu lama direbus. Taruh ini di atas nasi deh. Taburkan acar jahe merah. Gyudon spesial siap dihidangkan. Mau sampai kapan sih dia pergi? Ya sudah deh. Kita tunggu saja sambil membuat sesuatu dengan santai. Yang bisa dibuat dengan santai itu sepertinya memang cuma sup. Pertama, potong sayurannya.
potong daging agak lebih besar. Sashimi ini dilihat saja sudah membuat ngiler. Bumbui garam dan merica. Panaskan panci dan lelehkan mentega. Lalu masukkan dagingnya. Tumis sampai warnanya kecoklatan. Taruh bawang bombay, kentang, menyusul wortel. Setelah agak matang, masukkan anggur merah, air, lalu tambahkan konsome. Didihkan sampai berbuih. Setelah apinya mulai panas, masukkan saus demi glaze. Jangan lupa saus tomatnya. Cicipi dulu dan didihkan lagi. Kuah daging. Bukan. Wyvern rebus. Tinggal didihkan sebentar sampai rasanya pas. Ada Om Fel tuh. Weh? Hei, Vel. Kadal besar ini apa? Pertarungan Wyvern kemarin agak terasa mengecewakan bagiku. Jadi aku pergi lebih jauh lagi. Akhirnya aku bertemu si naga bumi ini. Bisa buat latihan sedikit. Sebentar, kok aneh ya? Tadi dia bilang apa sih? Tidak, aku tidak dengar. Aku tidak dengar. Ini naga bumi, masa tidak tahu? Mana aku tahu? Naga, kamu bilang naga kan? Memangnya mau diapakan? Apa maksudmu? Daging naga bumi itu enak tahu? Bagiku bukan soal enak atau tidak. Monster-monster langka yang kamu buru saja tidak bisa lagi kita jual. Apalagi naga, nantinya pasti tambah heboh. Tapi setauku, naga itu enak sekali dimakan. Itu kalau sebelum dimakan. Kamu ini terlalu mempermasalahkan hal kecil. Apa tidak bisa dipotong dagingnya saja? Kemarin aku sudah minta potongkan daging wyvern. Coba aku minta tolong lagi deh. Omong-omong, ada bau yang enak. Kamu pulangnya kelamaan sih. Jadi aku buat 2 menu pakai daging wyvern. Apa? Masa pakai daging itu? Nanti Cepat dulu. berikan. Oh, Vel, kamu kecil banget. apa kamu bilang? Kamu pasti tertutup banyak debu ketika bertarung, iya kan? Sihir anginmu pasti bikin debunya berkumpul. Bagian sini sampai menggumpal. Makanya kelihatan dekil. Dekil? Enggak deh, tidak mungkin. Aku kan masih merawat diri dengan baik. Aku dan Sui sudah mandi dan bersih. Tapi kamu ini berdebu banget, Vel. Jadi kamu tidak bisa makan malam. Apa? Pokoknya intinya kamu harus mandi dulu. Baru boleh makan malam. Pokoknya harus dipatuhi. Apa? Belakangan ini di belanja online banyak sekali barang untuk hewan peliharaan. Mungkin tidak masalah beli barang-barang untuk anjing. Aku bukan hewan rendahan seperti anjing kalian. Iya, Aku Henry. iya. Sebelum dikeramas, kendurkan dulu bulu yang kusut. Agar kotoran dan debu hilang. Bereskan juga bulu-bulu yang rontok. Ya, ini aku tahu dari kenalanku yang suka anjing. Aku bukan anjing. Bisa tidak melakukan agak lebih lembut? Maaf. Sip. Sikatnya begini sudah cukup. Selanjutnya pakai sampo. Kamu ngempet ya? Tidak. Masa? Sudah cukup sejauh ini kan? Masih belum. Vel, badanmu ini besar, sulit membasahi semuanya, tahu? Memangnya tidak bisa memakai sihir air sui. Disiram bikin geli-geli empet. Tapi sihir air tidak bisa mengeluarkan air hangat. Asalkan bisa dingin, tidak... Sih? Wah, Sui, bisa minta tolong sebentar? Apa itu, Master? Pancuran Sui!
Hebat banget. Kamu pintar. Nah, sekarang waktunya keramas. Gosokannya tidak kasar, kan? Iya, lebih kuat sedikit juga tidak apa-apa. Iya, iya. Aku ingin sekalian melap mukamu. Muka juga? Kamu juga tidak mau mukamu kelihatan dekil, kan? Alah, aku ini Fenrir, monster legendaris. Cepat lakukan. Selesai deh. Iya, selesai juga. Aku keringkan dulu pakai handuk ya. Vel. Oh, maaf deh. Untung aku pegang handuk. Jadi masih aman. Sekarang tinggal pakai sihir apiku dan sihir anginmu, Vel. Udara yang hangat. Wah! Vel, kamu jadi gagah. Kelihatan cakepan. Mengkilap dan lembut. Seperti Fenrir si legendaris. Aku memang Fenrir. Baik, aku sudah bersih. Makan. Iya, iya. Aku hidangkan makanan enak. Tadi kamu menuangkan banyak sesuatu, benar kan? Bukan dong. Gyudon itu dimakannya seperti ini. Coba dicicipi dulu. Masak apa ini? Dagingnya empuk dan putihnya yang asin dan manis. Cuma nasi. Dagingnya enak, nasinya juga enak. Alamak, dagingnya empuk banget. Sulit dibayangkan wyvern yang mengerikan bisa begini. Rasa yang paling mendekati wagyu. Ternyata ini daging yang mahal tuh. Master, yang asam-asam dan asin ini enak dimakan bareng dagingnya. Namanya acar jahe merah. Benar, acar jahe merah ini rasanya mencolok dan terasa menyegarkan mulut. Bisa dimakan sepuasnya. Tambah! Iya, iya. Oh iya, bukannya ada rebusan yang lain? Yang itu untuk nanti. Sabar dulu buat nanti. Mulai sekarang, aku akan membersihkanmu 1-2 kali sebulan. Apa? Yang tadi itu bukan terakhir. Bicara apa kamu ini? Kalau sudah bersih begini, harusnya dipertahankan, iya kan? Lagi pula, kamu juga terlihat puas begitu. Sui, kamu lebih suka Om Vel yang sekarang atau yang dulu? Sukanya Om Vel yang lembut dan berkilau seperti sekarang. Iya, kalau begitu aku sih patuh saja. Ini tidak bisa. Jadi ini memang tidak bisa ya? Naga itu memiliki material sekali pakai. Sisik, cakar, seluruh organ dalamnya bisa dijadikan material. Semua hal berharga itu tidak bisa sembarangan aku sentuh. Jadi tidak bisa ya? Aku tidak peduli selama bisa makan dagingnya. Kita tidak bisa begitu juga, Vel. Tapi mungkin master yang di sana bisa. Tidak. Akan tetapi. Kenapa, Pak? Aku tahu seseorang yang mempunyai jasa potong naga. Serius itu? Orangnya di mana? Lumayan jauh dari Karelina. Tapi ada ketua serikat di kota yang namanya Doran. Mungkin dia bisa melakukan. Asyik! Tentu kita juga sekalian ke laut. Laut? Si Vel ingin memakan makanan monster dari laut. Pertama, kraken dan ular laut itu sudah pas. Kalau dimasak, rasanya sudah pasti enak. Kalau bisa ke laut sambil minta tolong jasa potong, bisa sekalian santai.
Begitu ya, boleh juga. Hah? Petualang itu disebut petualang karena bertualang. Luar biasa. Iya. Kamu sudah memutuskan untuk berkelana? Iya, hari ini mau keliling pamitan. Sudah mau pergi. Kita bisa ketemu lagi. Mukoda, jaga dirimu. Ini peta lengkap dan surat pengantar untuk ketua serikat di sana. Jalan dan desa, area berbahaya pun tertulis lengkap. Terima kasih banyak. Menyapa ketua serikat Bidoran, lalu minta tolong jasa potong naga dan monster langka. Banyak juga kegiatannya. Si ular laut juga. Sui juga mau melakukan piu-piu. Iya. Baiklah, kita berangkat. Kalian berdua, makannya pelan-pelan, kuahnya panas. Ya, gyudon memang enak, tapi sup kental ini juga enak. Rasanya seperti makan daging. Enak. Ya, lebih meleleh di mulut dari daging yang pernah aku makan. Aku jadi tidak sabar setelah ini makan apa lagi. Sui juga jadi nggak sabar. Dasar kalian. Vel dan Sui, kok berubah jadi tukang makan begini ya? Tambah. Sui juga. Iya. Dagingnya yang banyak. Aku mengerti kok.